Kemudian guys, kalau kita coba tarik seperti ini, nah dia ada tampilan dokumenter. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini di sini saya mau bahas update aplikasi kamera terbaru guys ya. Oke, nah di sini kita akan coba tes teman-teman ya. Dan apakah nanti ada fitur baru gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya penasaran dan saya coba tes di Poco F6. Kenapa saya coba tes di Poco F6? Karena saya tuh penasaran guys, kenapa di Poco F6 ini masih belum bisa pindah-pindah lensa. Sedangkan yang lainnya sudah bisa pindah-pindah lensa guys, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba tes ya, langsung aja teman-teman kita updatekan. Nah, ini kita sudah masuk di dalam aplikasi kamera bawaan atau default ya. Kita langsung saja coba record, kita coba tes teman-teman tuh. Di sini dia nggak bisa pindah-pindah lensa guys. Nah ya, seperti ini contohnya aja. Oke, langsung aja guys kita lihat dulu versi kameranya atau aplikasi kameranya. Tuh, ini versi default ya. Masih belum bisa kita uninstall update. Ini bawaannya versi 5.3.0. Nah, di sini kebetulan ada dua aplikasi kamera terbaru guys. Cuman memang salah satunya ini nggak bisa kita pakai. Oke, langsung aja kita coba teman-teman ya. Saya sudah siapkan di sini untuk aplikasinya teman-teman. Nah, ini dia ya. Ada dua aplikasi kamera. Ini yang pertama yang paling baru nih yang rilis 24 April. Ini ada yang versi Ekor 1300. Dan ada yang versi 100.03 guys. Nah, di sini kita lihat dulu aja untuk fitur-fiturnya ya. Untuk tes-tes video-videonya mungkin ya nanti kita coba menyusul, atau bisa teman-teman langsung coba tes aja di device-nya masing-masing. Oke? Di sini saya share aja aplikasi kameranya guys. Oke, di sini kita akan coba updatekan dulu versi yang ini. Karena kalau kita lihat guys, versinya ini lebih tinggi yang bawah. Meskipun yang terbaru baru list tuh yang ini ya. Oke, langsung aja kita coba instalkan terlebih dahulu yang ini. Kita updatekan, dia bisa terinstall guys, cuman ketika kita coba buka dia nggak bisa. Nah, kemudian kita coba lihat ini sedang mendeteksi keamanan. Oke, apakah aplikasinya aman? Oke, semuanya checklist 3 dan aman guys. Langsung aja kita coba buka guys. Boom. Nah, dia seperti ini, dia langsung otomatis tertutup kembali. Nah, berarti ini aplikasinya tidak cocok dengan hardware-nya. Oke, yang versi 6.0.001.300 ini. Nah, gitu guys. Nah, kalau misalkan kita ingin coba langsung saja updatekan ke versi ini. Ini bisa guys. Kita coba ya. Kalau misalkan nggak bisa, itu nanti kita uninstall update. Nah, sepertinya ini bisa karena versi yang diinstal ini lebih tinggi. Nah guys, kita lihat ya. Ini ke versi 6.1103. Kita lihat. Apakah ada yang baru? Dan dia bisa terinstall. Kita lihat guys. Ini masih sedang mendeteksi pemindaian keamanan Xiaomi. Oke, cukup lama ya guys ya untuk pemindaiannya. Kita lihat, biasanya cepat nih. Ini tumben lama guys. Nggak biasanya ini lama guys. Oke. Nah, kalau misalkan lama seperti ini, teman-teman bisa langsung saja dari tadi tuh uninstall update dulu ya. Balik lagi ke default, baru install yang versi ini. Nah, baru install yang versi ini. Oke, langsung aja guys kita coba buka. Boom. Nah, kalau ini dia aman, tidak force close. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa yang baru nih guys. Lihat apa yang baru, nikmati antar muka yang lebih ramping, fitur pro yang lebih imersif, watermark yang ditingkatkan, dan suara Rana yang dapat dikostumisasi. Mantap cuy. Kemudian di sini juga, nah, foto pro, semua antar muka baru dengan preset parameter. Mantap guys. Oke ya. Kita lihat dulu dari versi pro. Nah, untuk versi Pro kita coba lihat juga ini ada yang seperti ini ya. Nah, kita tinggal tarik aja. Di sini ada Ultra HD, malam hari, gerak lambat, ada pencahayaan panjang, ada panorama. Oke, ya ini kita download dulu aja sambil kita bahas yang lainnya guys. Oke. Nah, kita lihat guys, di sini ada seperti ini sekarang. Ada 12 megapiksel dan ada 50 megapiksel. Ini berarti kita bisa gunakan, kalau yang pakai yang 50 megapiksel itu akan jauh lebih detail gambarnya. Oke, kita coba bandingkan ya. Kita foto. Boom. Oke, kita bandingkan dengan yang 50 MP ya. Nah, kita lihat guys. Ini yang 50, ini yang kita lihat zoom ya, kita zoom ya. Nah, tampilannya seperti ini ketika di zoom. Ini yang 12,5 megapiksel. Kita lihat yang 50 ya, teman-teman. Nah, ini yang 50, lihat. Dia lebih detail. Tuh, pas digini juga dia lebih dekat juga. Tuh,
tuh teman-teman. Zoomnya bisa sampai seperti ini ya. Dan dia ada keterangan HD ya, bertinjau HD tuh teman-teman, seperti itu. Beda dengan yang tadi, yang bawaan ya teman-teman, kita lihat. Oke, nah ini yang 12,5, dia nggak bisa pertinjau HD tuh, pecah gambarnya guys. Mantap ya teman-teman. Jadi ada fitur ini sekarang. Jadi memilih untuk HD dan tidak HD, ini kita bisa langsung aja pilih, klik di sini. Mantap. Kemudian fitur-fitur yang lainnya seperti di sini ada nih guys ya. Ini kita bisa atur juga nih. Tuh, shutter speednya. Kemudian ISO. ISO juga di sini kita bisa atur ya teman-teman, sampai 6400. Kemudian juga di sini teman-teman ya, bisa dilihat di WB. Di WB kita lihat ini sampai 5000 sampai 8000K. Kemudian autofocus juga di sini kita lihat, autofocus kita bisa atur juga teman-teman. Kalau misalkan di sini gambar kan jadi aneh ya. Ini kita langsung aja buat ke otomatiskan aja. Nah, kita klik auto aja, ini kita auto aja biar gambarnya nggak aneh guys. Nah, seperti itu ya. Ini semuanya kita otomatis. Kemudian guys, kalau kita coba tarik seperti ini, nah dia ada tampilan dokumenter. Tuh. Kemudian juga untuk tampilan dokumenter tuh seperti ini, dan di sisi-sisi sininya itu ada seperti kayak apa ya? Kayak ukuran gitu guys. Tuh, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tuh, dia di tiap sisi-sisinya. Dan juga di sini kita bisa gunakan ultra wide ya. Mode Pro langsung kita pilih ultra wide dokumenter, tapi kalau dokumenter langsung ke 2 kali ya dia ya. Otomatis di crop gitu guys. Nah, ini untuk di foto, kita coba di video. Di video seperti ini guys. Di video juga bisa langsung 0,6 1 kali. Jadi nggak ada pilihan sekarang ke lensa berapa kalau di sini. Nah, kalau di sini bisa pindah-pindah lensa nggak? Kita coba record. Kita coba, nggak bisa ya teman-teman. Di mode Pro ini nggak bisa kita guna pindah-pindah lensa. Kemudian kalau kita tarik lagi juga nggak bisa. Jadi parameter hanya untuk di foto aja, untuk dokumenter. Keren guys ya. Itu untuk di versi Pro, di bagian Pro ya. Kemudian di sini, nah ini kita coba setting di 1080 30. Apakah bisa pindah-pindah lensa? Dan masih belum bisa juga guys pindah-pindah lensa ini. Nggak tahu kenapa ya untuk di Poco F6. Semoga di update selanjutnya bisa pindah lensa guys. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di foto, nah kalau main foto sebenarnya enaknya pakai yang tadi ya di fitur Pro. Kemudian potret ya, potret juga di sini tuh. Jadi sekarang di sini di pinggir-pinggir tuh ada model kayak gini guys. Nah, kalau di sini pasti nggak ada, cuman di tampilannya ada seperti ini. Jadi alat bantu gitu guys, ya. Ini mantap sih. Kemudian watermark ya, watermark kita bisa hidupkan dengan seperti ini. Cakep guys. Ini tipe baru ya, model baru setelah update ke versi kamera ini. Watermarknya ada yang seperti ini, keren. Kita coba foto tes. Kita lihat watermarknya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi mirip seperti kayak mau Leica, tapi bukan ya guys ya. Nah, ini ya. Tuh, tampilannya seperti ini. Dan juga kita bisa kustomisasi, ini mau di atas atau mau di bawah ya teman-teman. Ini mantap sih. Kemudian kustomisasi teks, ini kita bisa tambahkan misalkan WZ ya, seperti ini. Kemudian oke aja. Dan kita langsung aja coba teman-teman di sini. Sekali lagi foto ya. Kita coba foto dan kita lihat. Nah, jadi di bawahnya tuh ada keterangan WZ. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lihat juga untuk tampilan lainnya di sini. Untuk di gerak lambatnya, maksimal 1080p 240 aja. Oke, untuk gerak lambatnya maksimal di 240 aja guys. Kalau 720 sama juga 240, enggak sampai bisa 900-an fps-nya. Oke, itu untuk di gerak lambat ya. Kemudian untuk fitur dokumen seperti ini dan fitur lainnya, untuk fitur film pendek dan untuk dual views. Nah, dual video itu adanya di sini guys posisinya. Itu ya. Nah, jadi adanya tuh kalau misalkan teman-teman yang nyari nih, ya teman-teman fitur-fitur dual views itu adanya di sini. Ini hentikan dulu ya. Nah, adanya di film pendek. Nah, adanya di film pendek di sini. Baru di sini ada dual views. Kalau misalkan teman-teman kebingungan di mana yang nggak ada gitu. Cuman sayangnya di sini untuk fitur-fitur lama seperti kayak yang ada di sini guys. Kita coba lihat ya teman-teman. Kalau nggak salah di Poco F3, kita coba lihat tuh di Poco F3 guys untuk di bagian kameranya. Apakah dia fiturnya masih ada gitu ya? Kita lihat dulu guys. Ini masih fitur lama nggak? Oh ya, ini fitur lama. Ini guys yang saya maksud. Nah, fitur-fitur seperti ini sudah dihilangkan di seri terbaru kali ini, seperti kayak cloning gitu ya. Ini cloning kita download dulu. Aduh, ini baterainya habis guys. Kita baterai saver dulu ya. Ini untuk di Poco F3 nya. Jadi vlog, kemudian gerak lambat juga ini teman-teman, gerak lambat tuh ya.
Gerak lambat di sini bisa sampai 960 ya. Ini di Poco F3. Luar biasa guys. Poco F6 nggak bisa ya. Gitu teman-teman. Nah ini nih cloning ya. Tuh kita bisa bikin video cloning seperti ini. Sedangkan sekarang ini nggak ada. Bahkan di Xiaomi 14T kemudian di Poco X6 Pro juga udah nggak ada guys. Sayangnya seperti itu ya. Panorama, pencahayaan panjang ya seperti ini guys. Pencahayaan panjang juga kita bisa pilih nih mau yang seperti apa. Kalau pingin foto galaksi Bima Sakti bisa gunakan langit berbintang ya. Dan diusahakan harus pakai tripod ya, harus stabil guys, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya untuk fitur-fiturnya. Jadi ya ada tampilan baru tadi. Teman-teman bisa dicoba aja berkreasi dengan kameranya masing-masing. Tinggal di-download aja aplikasinya di deskripsi, pasti ini aman, stabil ya. Langsung dites-tes aja guys, seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk update kali ini di Poco F6, kamera versi terbaru stabil yang bisa kita pakai. Dan ada fitur barunya. Mantap.